Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Nami akhwati fillah, kaifa halukunna? La'allakunna fi sihatin tamah, ya. Bagaimana keadaannya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nami akhwati fillah, alhamdulillah fi hadhil fursah nastati an naltaqi aw nadrus mahma kana laysa mubashir. Ya alhamdulillah ala kulli hal, kita masih diberi kesempatan ya untuk belajar meskipun tidak secara langsung, yaitu belajarnya daring gitu ya. Alhamdulillah ala kulli hal, nad'u ila Allah katsiran hatta hadhil halah hatta takuna hadhil halah mada ahsan. Insyaallah fi hadhil fursah ana sa'akunu ma'akunna fi madati al-aqidah. Insyaallah ya, saya akan bersama kalian di pelajaran akidah yang mungkin ini sangat berbeda ya. Dulunya mungkin siapa yang mengajar akidah dan sekarang wah Masya Allah baru. Nah, Ana juga baru ya, karena baru bergabung mengajar di MA. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Nah, langsung saja. Nah, apa sih? Insyaallah mungkin kalian sudah punya bukunya ya. Antuna indakunna muqarrar ya insyaallah. Wa la'allakunna taraina hadza ini bukunya yaitu At-Tanbihat As-Saniyah ya. At-Tanbihat As-Saniyah Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah. Gitu ya. Ini yang akan kita pelajari ya. Mungkin mudah-mudahan kalian sudah melihat di dalamnya bagaimana ya. Tapi untuk sekarang mungkin Ana tidak terlalu mendetail menjelaskan ini ya. Kan di sini insyaallah di dalamnya itu tentang mutun-mutun ya, tentang mutun-mutunnya gitu ya. Tapi insyaallah mungkin akan dijelaskan penjelasannya secara ringkas mudah-mudahan ya. Tapi untuk sekarang pengenalan dulu dan pengenalan akidahnya seperti itu ya. Ya, At-Tanbihat As-Saniyah. At-Tanbihat itu ya peringatan. As-Saniyah, apa itu saniyah? Saniyah itu firqah minal muslimin mansubah ila sunnah. Firqah minal muslimin mansubah ila sunnah. Ya, sekelompok orang-orang muslim yang dikatakan itu orang-orang sunnah juga ya. Nah, itu mereka Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah. Gitu ya. Yang menjelaskan tentang akidah Al-Wasithiyah ini. Lanjut ya. Nah, kalau misalkan anak nanya aqidatuna, gitu ya. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayo, siapkan ya. Sebelum qabla an nabda ad-dars, hayya nujahiz fikratana wa qulubana awalannya. Nah, jadi siapkan dulu pikiran dan hatinya ya. Fokuskan dulu. Jangan sampai ini di sini mungkin jasadnya di sini tapi pikirannya kemana ya. Ya. Arju an turakizna. Aqidatu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aqidatu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, namdi ya. Nah, insyaallah mungkin kalian sudah
mungkin antuna ta'rifna al-aqidah, apa sih akidah, apa di dalamnya gitu ya. Tapi mungkin sekarang kita murajimaan ya gitu ya, supaya apa ya tatasil maklumatuna gitu, karena kan mungkin sudah lama libur ya, jadi kaitkan kembali ya maklumat atau pengetahuan kita itu ya, digali kembali ya. Insyaallah saat takalam mungkin hakikatan uridu an atakalam bil lughatil arabiyyah, lakin mungkin fi badil ahyan bil lughatil indonesia, ya campur gitu ya bahasanya, kadang bahasa Arab kadang bahasa Indonesia, hatta tata'awadna ya, supaya terbiasa. Nah, di sini maudu'at apa sih? Di sini penjelasannya tentang mafhumul aqidah, mafhumut tauhid, ahammiyatul aqidah wat tauhid, terus al-farqu bainal aqidah wat tauhid. Ya. Sekarang lanjut ke pengertian dulu, pengertian akidah ya. Nah, pengertian akidah, ta'riful aqidah. Al-aqidah fil lughah, ya secara bahasa itu hiya minal aqdi wa huwa ar-rabtu wasyaddu biquwwah. Nah, ini al-aqidah. Aqidah itu bahasa serapan ya. Maksudnya itu sebenarnya bahasa Arab ya, dalam secara bahasa juga. Tapi ini jadi apa? Apa namanya? Ya, jadi bahasa serapannya akidah itu. Bahasa Indonesianya juga akidah seperti itu. Akidah itu ya minal aqdi, akad juga kadalika sama ya, bahasa serapan. Minal aqdi, akad ya itu ya. Saya terima gitu kan, seperti itu. Jadi ijab kabul seperti itu ya, ijab qabul. Nah, minal aqdi wa huwa ar-rabtu. Sama gitu ya. Ar-rabat maksudnya ikat gitu ya. Jadi akidah itu mengikat. Wasyaddu biquwwah. Nah, ini disimpul mati supaya tidak lepas. Jadi ibarat dari dua tali yang terputus itu, nah diikat diikat simpul mati menjadi kuat seperti itu ya. Mengikat intinya ya. Mudah-mudahan dipahami. Lanjut ke akidah istilah, secara istilah ya. Istilah insyaallah masyhur ya, terkenal. Apa itu? Ya al-iman al-jazim alladzi la yatatarraqu ilaihi syak lada mu'taqadihi. Apa itu? Al-iman al-jazim. Ini boleh kalian tulis juga, boleh juga terserah enggak, tapi ini untuk maklumat ya, untuk pengetahuan saja. Jadi akidah secara istilah itu al-iman al-jazim, al-iman al-yaqin, al-iman iman yang kuat gitu. Yang la yatatarraq ilaihi syak, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak masuk keraguan di dalamnya, lada mu'taqadihi, terhadap orang yang meyakini seperti itu. Jadi yajibu, pokoknya wajib meyakini dengan yakin seperti itu ya. Mungkin lanjut ke ini ya, yaitu seperti itu ya. Jadi intinya iman yang kuat dan tidak ada keraguan dalamnya. Jadi kita yakin dengan akidah kita sendiri, yaitu akidah gitu ya, seperti itu. Nah, di sini akidah kan tadi apa? Aqidatuna ahlus sunnah wal jamaah. Ya, insyaallah udah tahu ya. Ahli ya gitu, as-sunnah yaitu kalau misalkan di mimbar gitu kan, kadang orang-orang yang itu apa suka menyebutkan orang yang khatib bisa menyebutkan wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin dan ila akhiri gitu. Nah, itu yang maksud adalah sunnah seperti itu ya, wallahu a'lam. Nah, itu as-sunnah ya, maksudnya itu yang mengikuti itu ya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaah, nah ini jamaah kumpulan, kata taifah gitu kan. Nah, ini taifah jamaah kayak sholat berjamaah, nah itu kan kumpulan juga, jadi berjamaah insyaallah ya, udah tahu ya. Jamaah dan apa ya, dan di dalamnya kan ada 73 golongan ya kan ya, yang 72 masuk neraka dan yang satunya itu masuk surga. Yaitu apa yang masuk surga itu? Yaitu golongan ahlus sunnah wal jamaah. La'allana ya mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan kita termasuk di ahlus sunnah wal jamaah ya, mudah-mudahan pahami ya. Lanjut ke al-aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini akidah ahlus sunnah wal jamaah itu seperti apa? Kan tadi kita udah tahu akidah itu ya secara bahasa, istilah, terus ahlus sunnah wal jamaah seperti itu ya. Nah, ini itikad akidahnya itu seperti apa? Ini seperti iman ya, maksudnya mendekati dengan iman. Apa itu? Hiya al-qaul wal i'tiqad wal amal yazidu wa yanqus. Nah, itu ya. Al-qaul jadi perbuatan
akidah apa yang terdiri dari 5 konsep, yaitu akidahnya terdiri dari 5 konsep. Ucapan, al-qaul ucapan, kayak terus i'tiqad keyakinan, wal amal perbuatan, yazidu wa yanqus. Nah, ini itu kan iman itu bertambah dan berkurang. Itu maksudnya iman. Kalau misalkan bertambah imannya itu ya bertambah, tapi kalau misalkan berkurang dengan maksiat, maksudnya iman bertambah dengan ketaatan itu ya, dan wayan kusu bil maksiat, berkurang dengan maksiat, seperti itu. Udah tahu ya akidah itu. Nah, al akidah ini tempatnya itu mahallu fil qalb, jadi tempatnya di hati. Yakin itu di hati. Apa itu? Islahul batin muqaddam ala islahil zahir. Nah, ini di sini akidah sangat erat hubungannya dengan masalah hati atau amal batin, dan dibenarkan dengan ucapan dan perbuatan. Tapi di sini karena akidah itu di dalam hati, tapi harus dibenarkan juga dengan ucapan dan perbuatan. Jangan jadi tidak cukup dengan hati saja, itu harus dibenarkan juga dengan ucapan dan perbuatan. Contoh ya, contoh lain mungkin karena kalian remaja marhala murahaqah ya mungkin kalian ya mungkin menyukai seseorang gitu kan, ya itu wajar lah gitu kan. Tapi misalkan hanya sekedar terpendam, nah ini rasa terpendam, jadi tidak mungkin itu tercapai sesuai itu. Tapi kalau tidak dibenarkan juga dengan misalkan ya mungkin cuman terpendam aja gitu, tidak diungkapkan dan tidak mungkin tidak menikah atau bagaimana seperti itu, tidak ada kelanjutannya ya, seperti itu ya. Nah, itu juga ya pokoknya seperti itu ya, dan contoh lain yang lainnya banyak lah. Lanjut ke perbaikan batin, diberi perhatian lebih besar. Perbaikan batin itu diberi perhatian lebih besar dari perbaikan secara zahir, dan bukan berarti zahir tidak penting gitu kan. Jangan sampai amaliyah zahir banyak tapi imannya keropos, yaitu islahul batin itu penting. Jadi kita harus lebih memperhatikan itu batin, tapi itu juga harus dibenarkan dengan qaul wal amal, seperti itu ya, dengan perbuatan dan ucapan, seperti itu ya. Nah, perbuatan perkataan benar tanpa diyakini dengan hati sama saja sia-sia, seperti itu ya. Jadi sama aja perbuatan perkataan. Misalkan ya ini ya, misal karena ini kan pentingnya kan akidah itu tempatnya di hati ya. Nah, misalkan perbuatan perkataan al-qaul wal amal misalnya, al-amal wal qaul gitu benar tapi tidak diyakini dengan hati, ya sama aja. Jadi akidahnya itu tidak benar. Nah, itu sama saja. Nah, itu kayak ya sia-sia, seperti itu ya akidahnya itu. Amalnya itu sia-sia karena tidak diyakini dengan sungguh-sungguh gitu ya, bukan akidah yang benar. Ya contohnya mungkin ya akidah yang menyeleweng kayak gitu kan banyak yang kayak Syiah, Mu'tazilah dan lain itu kan ya, atau Sufi mungkin ya yang menari-nari kayak gitu. Pokoknya itu tuh. Nah, akidahnya itu, i'tiqadnya itu beda banget gitu kan. Kalau kita akidahnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kayak kalau misalkan ini nih. Misal, ala sabilil misal contohnya al-ikhlas wal mutaba'ah. Nah, ini seperti kalau al-ibadah itu harus disertai dengan sesuatu ibadah itu disertai dengan ikhlas wal mutaba'ah. Jadi harus ikhlas dan ada contohnya. Ada kata peribahasa Ibnu Qayyim yang maksud Ibnu Qayyim berkata, al-amal biduni ikhlas wala qtida kal musafir yamla'u jarabihi ramlan yusqiluhu wala yanfa'u. Ibnu Al-Qayyim berkata, bekerja tanpa ketulusan atau tanpa mengikuti contoh seperti seorang musafir mengisi kantongnya dengan pasir yang mengangkut dan tidak menguntungkannya gitu kan. Jadi sia-sia seperti itu ya. Kayak kalau kita misalkan ini belajar atau apa tidak dibarengi dengan ikhlas, nah kan ini kan ikhlas juga mahal fil qalb ya gitu ya, sama aja. Nah, itu tidak akan diterima amal kita, kayak menggerutu gimana gitu ya. Itulah seperti itu. Jadi harus tajdid dunia terus, seperti itu ya. Ya, perbaharui niat, seperti itu. Dan ini juga niat saja juga tidak cukup, harus disertai dengan maksudnya mutabaah. Jadi ada contohnya.
gitu kan, sesuai contoh Rasulullah yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-aqidah al-islamiyah. Nah ini ya, akidah Islamiyah yang dimaksud ini berarti yang umum, ahya al-iman al-jazim birububiyatillah subhanahu wa ta'ala wa uluhiyah wa asma'i wa sifatihi wal imanu bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bi kulli ma ja'at bihi nusus as-sahihah min usulidin wa umurul ghaib wa akhbarihi. Intinya di sini akidah Islamiyah itu yang mungkin kita tahunya itu kalau apa tuh? Rukun iman ya, rukun iman ya, maksudnya iman yang kuat, al-jazim itu kuat. Nah itu ada rububiyah, pertama kan rububiyah itu termasuk nanti pembagian tauhid nanti ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat seperti itu ya. Nah ini yang pertama kan iman kepada Allah, maksudnya di situ rububiyatillah, uluhiyah, wa asma'i wa sifatihi. Insyaallah nanti mungkin ya dijelaskan secara detail insyaallah, mudah-mudahan fi liqa al-qadim mungkin selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Wal imanu bi malaikatihi, yang kedua kan iman bi malaikatihi, malaikat, wa kutub wa rusul, itu kan kitab-kitabnya, rasul, wal yaumil akhir, hari akhir, wal qadar, wa bil qadar maksudnya takdir, khairi wa syarhi, baik itu yang baik, wa syarhi dan yang jelek seperti itu ya, maksudnya hakada qadar khairihi wa syarrihi wa bi kulli ma ja'at bihi nusus as-sahihah. Kata insyaallah ya, ini rukun iman maksudnya. Nah ini lanjut ke sebentar, masih semangat tidak? Mudah-mudahan kalian masih semangat ya. Lanjut ya, coba anda tanya dulu, aqidatu ahlus sunnah wal jamaah ya. Tolong dibuka ya PowerPoint-nya ya, mudah-mudahan kalian ya, pokoknya kalau ada yang penting ditulis, kalau yang enggak ya gitu ya. Intinya harus paham musammayat ilmu akidah. Nah di sini musammayat ilmu akidah banyak nama-nama ilmu akidah. Nah nama-nama ilmu akidah itu banyak. Mungkin yang kita tahu kan akidah, misalkan kok ada tauhid, ada sunnah, ada usuluddin, ada iman. Nah di sini tauhid dinamai tauhid ya karena belajar akidah itu, karena seperti ini, akidah itu nanti kan insya Allah dijelaskan, tapi sekarang mungkin secara ini aja. Akidah itu kan luas ya, akidah itu luas. Nah di sana, nah tauhid itu bagian dari akidah, ilmu akidah, yaitu tauhid itu yang itu iman kepada Allah ya, kayak seperti itu kan rukun iman nih. Ini kan rukun iman itu pembahasan akidah ya, tapi tauhidnya itu apa? Iman kepada Allah, yang nanti pembagiannya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat seperti itu ya. Dikhususkan lagi seperti itu. Jadi tauhid itu inti pembahasan dari akidah itu, yaitu al-iman billah seperti itu ya. Itu juga termasuk akidah. Terus disebut as-sunnah. As-sunnah apa namanya? Pokoknya ada nama lain as-sunnah juga ya, yang tadi ya, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin, yang tadi ana katakan ya, yang mesti naik mimbar seperti itu ya, maksudnya itu juga bisa di as-sunnah. Dan al-iman, kalau disebut al-iman itu ya karena akidah tadi apa tempatnya di mana? Mahallu fil qalb. Jadi tempatnya di hati, harus diyakini dengan hati yang benar gitu. Gitu kan. Nah, itu juga maksudnya iman di sini termasuk akidah juga. Wa usuluddin. Usuluddin apa? Usuluddin. Nah, ini kalau mungkin kalian pernah dengar fakultas usuluddin kalau udah kuliah ya. Fakultas usuluddin, nah itu membahas tentang akidah. Wallahu a'lam. Nah, ini ya pokoknya langsung saja karena ini intinya seperti itu ya. Dinamai akidah dan lain-lain. Nama-nama lain dari akidah itu. Nah, ini sekarang tadi kan mafhumul akidah, sekarang mafhum at-tauhid, pengertian tauhid lughatan ya, secara lughah. Fil lughah masdar min wahada yuwahidu tauhidan. Apa itu? Mengesakan ya. Ja'ala syai wahidan wa huwal ifrad, sama ya. Jadi menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Dan fi syar'i ya, tadi kan istilah umum ya. Kalau syar'i itu secara agamanya apa? Ifradullah azza wajal. Nah, ifradullah intinya tauhid itu ifradullah, mengesahkan Allah, memurnikan Allah. Wa birububiyah wa uluhiyah wa ma yahtassu bihi minal asma'i wa sifat. Jadi mengesahkan Allah dengan rububiyahnya, uluhiyah dan asma wa sifat. Seperti itu ya. Anda tidak mau terlalu mendetail di sini, lanjut juga di sini ya ke ahamiyatul aqidah al-islamiyah. Nah, ini
Apakah penting? Menurut kalian penting nggak belajar akidah itu? Penting atau tidak?